dari ibunya. Belum, tapi tidak tervalidasi untuk apa pasnya. Jadi tidak mungkin banyak. Bahkan kalau kemarin emailnya dulu hanya 60 tahun ya, tapi dengan regulasi yang baru, asal Bapak Ibu bisa mencapai 4B, maka secara otomatis pensiunnya 65. Karena jabatannya guru utama 4B. Jadi kalau guru ya, itu kan jabatan fungsional guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. Kalau di fungsional dosen, asisten dosen, lektor kepala, guru besar. Jadi di bawah guru besar, guru kecil itu 65 pensiunnya. Kalau guru besar 70. Kalau di guru di bawah guru utama itu 60, guru utama 65. Implikasinya ya bentukin teman-teman. Jadi kalau Pak Imron nanti saya manggil beliau walaupun kita kan senior, ya, karena berangkat dari fungsional multi dosen. Ya, kalau saya limpahan, ya, yang regulasi ke depan, kalau Bapak Ibu yang expired kayak saya mau ke dosen agak sulit, karena regulasi nanti akan ditingkatkan apa? Selektifnya maksimal bisa alih fungsi ke dosen dari tenaga struktural atau di luar dosen itu 53 tahun. Jadi kalau regulasi itu berlaku, maka kalau sudah usia di atas 53 ya nggak salah harus tawadhu pada profesi sebelumnya. Harus istiqomah, ya harus istiqomah dengan profesi sebelumnya. Bapak Ibu yang belum kenal saya itu ketika masa dan kurus bumi ya, ketika ngelirik bumi gak dipanggil itu jadinya ya mahal dia ya waktu itu teman-teman saya dulu bunuh Nuri ada mohon maaf almarhum Mahwa, terus siapa lagi ya yang ibu-ibu terutama, siapa lagi ibu-ibu ya lupa ya Bu aja yang gitulah pokoknya yang kalau dibuka jilbabnya jelas sudah menghilang kayak saya. Kalau dari saya dulu sering menolong-nolong melawan mami itu, mami kok rambutnya kok separuh mulai tekan tular saya karena saya yang belum paham itu. Jadi mati ya pendidikan dari matematika, manajemen pendidikan Islam. Ya. Kalau bekerjanya hampir keliling Bali, insya Allah teman-teman nggak ada yang sama seperti saya. Mulai dari paling barat Pulau Bali sampai paling timur, paling utara, paling selatan. Iya, Gilimanuk, Karangasem, Serigne, Patas, Negara, Banyu Biru. Nggak ada yang pindahnya keliling Bali. Ya. Pengelola Mahat aja nggak pernah hanya di ya saja, hanya di negara. Ada paling pertama di Karangasem 2 tahun, ya. Bilang ke bidan, Pak, saya udah lama Pak di Karangasem berapa tahun? 2 tahun pindah ke negara. Ada yang ke Patas 3 tahun, Pak, saya udah lama berapa tahun? 3 tahun pindah ke negara. Tapi kalau pilih itu, insya Allah nggak ada. Makanya karena saya udah keliling, wah nggak ada tempat persinggahan saya harus nyebrang ke Jawa. Bukan karena saya bosan dengan Bali, tidak. Kalau bosan rumah Gilimanuk tak jual. Tapi alhamdulillah masih ada tempat persinggahan. Itu betul ya. Jangan dibilang saya bosan sama Bali, betul. Jadi itu. Lalu di organisasi ya, belum bisa. Masih kurus-kurus bumi, kasihan deh. Ini nanti foto yang pertama itu insya Allah foto penerimaan penghargaan Satya Lencana Pendidikan. Jadi di Bali satu-satunya yang pernah menerima Satya Lencana Pendidikan.
penghargaan itu waktu diberikan oleh Presiden, tapi karena beliau pada waktu itu ada apa? Asap tebal di Pekanbaru tahun 2014 diwakili oleh Bapak Wapres. Seluruh Indonesia tahun 2014 hanya 22 dari Dinas sama Kementerian Agama 3, dari Dinas ada 19, termasuk di dalamnya pengawas. Syarat untuk bisa menerima Satya Lencana Pendidikan tidak sama dengan Satya Lencana 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak. Syaratnya pada foto yang baju putih itu. Syaratnya pada baju putih. Syaratnya apa? Pernah berprestasi di tingkat nasional. Nah itu ketika menjadi kepala madrasah sanawiyah berprestasi, tapi masih harapan. Tahun 2012 fotonya nggak ada, tapi kalau saya tempelkan jual foto. 2012 itu pernah menjadi kepala madrasah aliyah berprestasi tingkat nasional, peringkat pertama. Jadi alhamdulillah nama Bali bisa keangkat ketika saya menjadi kepala MAN Amlatura Karangasem. Pada waktu itu mohon maaf saya nggak sombong. Audit kinerja MAN Karangasem, kalau misalkan kepala yang lain komplain, sekarang saya bicara di jawaban. MAN Amlatura pada waktu itu audit kinerja paling tinggi seluruh provinsi Bali, di atas MAN Negara, di atas MAN Patas, di atas Kanwil, Kemenak dan sebagainya. Audit kinerja. Kenapa? Karena memang anggarannya kecil. Ya, jadi kalau audit kinerja itu aspeknya kan hanya organisasi, termasuk tepat guna, efisiensi dan sebagainya. Sehingga pada tahun 2013 kami diminta sama Irjen sebetulnya apa? Untuk menjadikan pilot project di WBK, wilayah bebas bersih korupsi gitu. Ya, wilayah bebas bersih melayani WBK, BBPN. Akhirnya belum saya menyelesaikan ini program-program di Karangasem, pindah ke Patas. Akhirnya Patas 1,5 tahun, seperti tadi saya sampaikan, nggak ada tempat putaran saya lagi. Saya alih profesi karena mengikuti Pak Elias. Pak Elias setelah S3 saya ikut. Ya. Jadi alasan itu sehingga saya hijrah ke Jember, biar nggak habis di jalan ya. Jadi sekalian deh udah kuliah di sana dan pindah juga di sana. Itu bagus sekali. Nah, Satya Lencana Pendidikan tadi itu kuncinya apa? Yes, yang telah dibuat Bapak Ibu sekalian. Untuk menjadi guru prestasi syaratnya apa? Dia juga harus membuat karya tulis ilmiah. Saya dulu sering ya, kalau makalah itu insya Allah banyak di majalah-majalah ini. Sekarang dikasih masukan sama Pak Dr. Imron. Tulis aja nggak apa-apa. Sekarang dimasukkan di apa? Indeks Sinta itu di nomor ini apa Pak Imron? Sinta itu yang kita punya banyak nomornya, tapi belum banyak yang dipublish, di enter ulang. Di Google Scholar harus ditampilkan. Jadi kalau misalkan apa makalah-makalah dulu saya anggap nggak ada nilainya di majalah madrasah, kan orang-orang punya majalah buat tulisan, masukkan majalah, buat tulisan, masukkan. Kalau waktu nggak mengenal jurnal, di era ketika saya menjadi guru ya nggak mengenal jurnal, hanya nulis masukin ini, nulis masukin ini. Lah ketika lomba kepala madrasah, bukti-bukti tulisan itu saya kumpulkan, ya, termasuk di dalamnya melakukan pengisian kegiatan workshop. Mungkin Bapak Ibu sekalian dulu, tapi nggak ada punya ada. Nah, beberapa banyak yang baru. Kalau yang lama, ketika 2002 saya menyelesaikan pendidikan dari program beasiswa DMAP, ya, itu saya bersama Pak Agus sama Pak Diman. Guru ini Pak, dulu di Bali itu dikenal dengan 3A. Oh, A3, kayak baterai itu ya. Kayak baterai betul. Saya juga malu, tapi gimana ya, disuruh ya.
Anwar, Agus, Arjiman. Dulu trio sakti dulu. Jadi kalau ada workshop itu ya solid akhirnya pecah sesuai dengan misi masing-masing ya. 3A dulu terkenal 3A. Misi workshop apa? Itu ada KBK, sebelum KBK. Pokoknya ada terkini di dunia pendidikan, kita diberikan kesempatan. Dan ternyata bukti-bukti pengajaran itu yang di dalamnya ada materi, ya, walaupun dalam bentuk makalah, itu saya himpun. Ketika ada lomba, beberapa tulisan itu ternyata dinilai, dan nilainya cukup tinggi, sehingga masuk 5 besar untuk tingkat nasional. Nanti presentasi di Jakarta, apa yang terbaru lagi kita ungkap. Sampai yang saudara madrasah aliyah itu karena tulisan, dan tulisan tadi yaitu nulis masukin majalah, nulis masukin di kalau orang belum dulu, orang Musrabeli sekali, ya. Tapi rata-rata saya masukin di majalah. Lah, majalah syaratnya yang sudah ISSN. Saya masuk Manam Labora itu majalah sudah ada tapi belum ISSN. Akhirnya saya minta teman tim untuk diurus ISSN-nya. Keluarlah majalah yang sudah ber-ISSN. Akhirnya apa? Dijadikan tempat teman-teman menulis untuk dinilai sama tim penilai akademik provinsi. Ya. Pindah ke Patas 2014, belum ada majalah. Terbitlah majalah yang masuk ke ISSN. Dan tujuannya pada waktu itu kita menampung karya dari teman-teman sekalian. Ya. Nah, ternyata setelah kita buka regulasi sampai saat ini syarat untuk yang bisa dipublish di ISSN hanyalah yang publikasi ilmiah yang hanya ISSN, tidak seperti di lembaga perguruan tinggi atau fungsional dosen. Artinya apa? Kemudian akses itu bisa Bapak Ibu tempuh, Bapak sekalian. Ya. Bapak Ibu aku yakin bisa, apalagi sudah tadi beluri. 2 tahap lagi 65 kalau mudah-mudahan sehat bisa ditempuh. Kalau ingin mengabdi pada pendidikan sampai guru utama. Jadi kalau sudah jabatan fungsionalnya itu utama itu pasti 65. Satu-satunya jabatan fungsional yang sampai 70 itu hanya 2, dosen dan hakim. Ya. Kalau sudah Mahkamah Agung, Hakim Agung itu pasti 70. Kalau hakim tinggi masih 65. Ya. Nah, kalau dosen, guru besar pasti 70. Kalau fungsional lain masih maksimal 60, kecuali yang utama tadi. Dan untuk teman-teman yang baru, saya yakin seperti Pak siapa lupa, Pak Yazid, terus ini menantunya Pak Supri, ya. Matematik gitu. Saya kira peluangnya masih terbuka lebar. Dan ini suhu saya, Pak Dr. Imron, ya. Pak Dr. Imron ini tadi saya sampaikan usia insya Allah belum 40, tapi jangan tanya usia nanti badannya. Artinya beliau setak tahun ini turun lektor kepala, tidak sampai 5 tahun guru besar, berarti insya Allah guru besar di bawah 50. Jadi 75 pengabdiannya masih lama juga. Kalau saya alhamdulillah guru dengan 60 ditambah 65 sudah saya syukuri. Ya. Ternyata bentuk syukur saya larinya ke panah rambut dulu. Ya, itu alhamdulillah. Ya, jadi kedua foto itu, ya, itu ada karena tulisan saya di beberapa majalah. Tanpa ada tulisan di majalah nggak mungkin saya bisa kesana. Nanti baru ketika, kalau mohon maaf, di 3 tahun terakhir ketika saya masih di Jember, saya masih diberikan kepercayaan Kanwil Bali untuk membantu menilai lomba kepala madrasah prestasi itu masih. Kalau guru tidak, mungkin
bukan wilayah saya, tapi kalau kepala masih diberikan kesempatan. Jadi hanya tulisan di majalah. Dan sekarang bagaimana Bapak Ibu, kalau misalkan majalah sudah ada, kita ramekan dengan tulisan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan apa? Spesifikasi, sesuai dengan expert Bapak Ibu sekalian. Yang ahli fikih ya kuatkan apa? Tulisan. Kalau makalah kan insya Allah sangat sederhana sekali. Ya. Pada luar isi tertutup gitu aja untuk makalah. Itu kan yang ada di apa? Di majalah kita. Itu masih dihargai asal dia sudah ISSN, dan ngurus ISSN juga nggak sulit. Online itu paling hitungan jam akan turun kalau memenuhi apa persyaratan. Di Man satu sebenarnya yang sudah ada majalah sama jurnal. Bukan jurnal belum. Risalah. Oh, majalah risalah. Terus isinya kegiatan semua. Tidak pernah, tapi ada ini ya, bagian pendidikan gitu ya. Enggak apa-apa. Nanti terus ISSN juga. Dulu sempat ISSN. Tapi ISSN-nya iya, itu harus sustainable, artinya harus berkelanjutan. Jadi edisi itu habisnya 6 bulan harus terbit lagi. Dan caranya sebelum jatuh tempo harus sudah mengumpulkan tulisan dari teman-teman sekalian. Jangan sampai kelewat masanya kalau kita. Kalau ngurusnya hanya 2 jam insya Allah, ya, nggak sampai ya. Ngurusnya nggak sampai 2 jam. Yang di-upload itu kan ini terbitan sebelumnya. Nanti percetakannya siapa? Bayar pada zaman dulu hanya 200.000 kalau nggak salah. Turun nanti. Nomornya kita ini, nomor ISSN yang akan dicantumkan. Jadi sebetulnya peluang teman-teman sekalian untuk mempublish informasi yang Bapak Ibu miliki itu sangat terbuka lebar. Kalau misalkan ada gagasan keinginan untuk membuat jurnal sangat bagus sekali. Dan jurnal nanti dikhususkan kalau misalkan di Alia umum ya ini jurnal pendidikan ya Imran, yang sifatnya semua mapel bisa masuk. Ya. Kalau khusus misalkan agama ya jurnal agama, tapi kalau misalkan semua bisa langsung ya tarbiyah atau jurnal pendidikan gitu zaman satu sebenarnya, sehingga semua informasi pendidikan, tulisan pendidikan bisa masuk. Nanti nilainya lebih tinggi lagi gitu. Ya, itu terkait dengan informasi foto. Dan mohon maaf, tidak hanya Pak Yusuf Kala ngasih pin Bu Nuri ya. Saya selesai dapat pin dari Pak Yusuf Kala waktu itu, pulang itu kalau dinominalkan hampir 50 juta dapat, baik yang cash maupun yang fisik. Jadi dapat laptop, dapat printer, dapat 2 rekening dari BRI sama BRI. Padahal hanya ini loh Pak, nggak sengaja nganggur gitu, nganggur nulis taruh majalah, nganggur nulis taruh majalah. Itu hanya 4 per 5 kalau nggak 5 tulisan. Ya. Yang 2014 hampir 50 juta. Itu belum lagi dikasih bonus dari kantor, dari komite. Pokoknya era itu ya alhamdulillah. Ya. Dan tulisannya nggak panjang, maksimal kalau nggak salah hanya 8 lembar. Di majalah maksimal hanya 8 lembar. Ya. Kok apa aja maksimal. Berarti kalau maksimal 8 kan bisa 6, bisa 4 gitu. Ada yang 1 betul. Nanti bisa dilihat, dicek di ini.
Kok saya ngecap ya? Boleh, sekarang kan eranya googling ya. Nah, kalau nggak percaya ini tulis, lihat aja. Tahun 2014 di Manpatas pakai googling akan muncul. Satya Lencana Pendidikan akan muncul gambar saya. Nanti tahun 2012 GSP 2012 akan muncul informasi di Manham Laburan. Cuman kelemahannya waktu itu majalahnya belum dikontenkan, sehingga kita mau nyari isi majalah itu enggak dapat. Ketemu Bu Nuri, Satya Lencana Pendidikan 2014, ada foto saya paling besar kan? Iya. Nah, itu kelihatan. Kalau sekarang nulis Moh Anwar akan muncul kabar umum yang Jember. Masih saya coba juga sengaja Moh Anwar MPD yang muncul masih di Jember, kabar umum padahal dosen. Jadi informasi itu ada. Ya. Jadi 4 tulisan Bapak Ibu sekalian dipanggil Pak Yusuf Kala. Kalau Bapak Ibu sekalian yang muda-muda, saya yakin 10 tulisan 2 tahun bisa. Saya yakin. Asal itu tadi, asal ini bukti nganggur dari tadi resepnya gitu, nganggur nulis masukkan majalah, nganggur nulis masukkan majalah. Bapak Ibu sekalian, saya yakin 24 jam kita diberikan nikmat sama Allah. Ya. Sholat saya yakin 2 jam sudah hebat. Berarti masih berapa Ustaz Ayat? Masih 22 jam. Bergelut dengan keluarga 2 jam, masih 20 jam. Tidur itu di luar berdoa ya. Tidur anggap aja 4 jam. Kalau almarhum beliau kan hanya 2 jam gitu. Kita ya nggak sama lebih 4 jam mas. Masih 16 jam. Masa nganggurnya nggak ada? Yang ada itu pasti ngopi, duduk dan sebagainya. Ya. Nah itu ditata sama manajemen pendidikan Islam itu minimal satu menyempatkan 1 hari menyempatkan 1 lembar apa. Itu Bapak Ibu nggak merasakan manfaatnya, tapi nanti ketika tuntutan itu datang itu pasti akan diperlukan. Kalau misalkan nggak ada tulisan tuntutan dari materi yang nanti akan kita sampaikan ya tidak menyentuh dengan regulasi Permenpan RB 16/2009. Itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan informasi apa foto. Jadi foto itu tidak serta merta apa ada, tapi klausulnya dari tadi itu nganggur nulis masuk majalah, nganggur nulis masuk majalah hanya 5 tulisan. Ya. 5 tulisan dipanggil sama Wapres Yusuf Kala. Kalau 10 dipanggil sama siapa? Jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak, akhirnya karena pusingnya mikir ditarget 10, akhirnya waktu istirahat, waktu bercanda dengan keluarga dihilangkan. Ya. Kalau dipanggil sama bidang ya 3 tulisan nggak cukup lah untuk prestasi di tingkat provinsi 3 tulisan dulu. Baik, itu saya kira yang bisa saya ceritakan di 2 foto itu. Sekarang berbicara di regulasi Bapak Ibu sekalian, di regulasi ya tentang materi yang sekarang kita bahas Pak Imron. Ya. Pertama regulasi rujukan kita, ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dulu kan saya yang paling idol saya Bu Umi. Dulu belum pakai kacamata Bu Umi ya. Sekarang nggak bisa Bu Umi. Mama dulu pulang deh. Dulu, oh belum. Ada ini ya. Iya. Saya ngidolakan Bu Lulu, Bu Nuri ya. Bu Umi ya. Iya dulu. Tapi nggak saya bongkar di sini, bumi aman selamat. Aman bumi. Nggak boleh bumi.
Biar yang lain penasaran dulu ya. Gimana Bu? Ya iya, saya merasa tua itu ketika bertemu murid saya yang profesinya sama, betul. Dan ketika dipanggil Mbah itu baru terasa kemarin, Bapak sekalian. Ini saya sambung cerita. Kenapa? Murid saya Alia itu sekarang di Kalimantan. Lah anaknya Putri ternyata menjadi mahasiswa bimbingan saya KKN. Saya kaget. Pak, salam dari, saya sebutin saja, salam dari Nisa. Manis dulu, era-era dulu itu manis. Tapi anaknya lebih manis sih. Ya. Sudah tua. Jadi cucu saya sekarang ini masih ada gimana? Tentang manis masih awas. Gimana awas sudah pakai kacamata ini awas. Ya. Jadi salam dari Ibu Nisa. Ibu Nisa siapa? Nisa dulu katanya murid Bapak. Murid Alia karena guru dulu tanya Bu Nuri. Pasti yang dihafal yang paling yang ini. Nisa, oh ya langsung nyaut. Di mana sekarang? Kalimantan ya. Waalaikumsalam. Terus kamu siapa? Saya putrinya. Masya Allah. Ya hampir sama memang. Oh iya. Cucu kita Bu ya sudah mahasiswa. Berarti sudah ada tua itu. Jadi merasa tua itu ketika apa? Ketika tahu murid kita sudah anaknya gede. Makanya Pak Indro itu sebetulnya mohon maaf agak ogah-ogahan kalau saya ajak. Kalau saya semangat. Ya ini kan coba lihat mirip bapak sama anak. Kenapa saya gandeng yang muda biar awet muda? Kalau Pak Indro dia makanya dia protes kalau ada nggak selain Pak Anwar gitu, yang sebanding gitu. Akhirnya ketika di grup dosen itu apa? Kalau ada tampilan seperti ini kan langsung masuk di grup dosen. Semoga sama gitu. Semoga menjadi keluarga. Sakinah mawaddah warahmah. Jadi doanya teman-teman gitu. Karena ini standar baik, saya memang pengen apa belajar terus Bapak Ibu sekalian. Sampai sekarang itu pengen belajar sehingga saya ketika kumpul dengan teman-teman cari yang muda-muda yang memang apa getol terhadap perkembangan di dunia pendidikan. Dan kebetulan Pak Imran ini mengelola jurnal di program Pasar Sarjana. Di beliau anak kandung bukan anak kandung ya. Anak bukan kalau anak kesayangan bukan ya. Pokoknya anak asuh yang dikelola sama guru kita Prof. Ridho. Prof. Ridho itu nanam beliau di Pacar untuk mengakhirkan jurnal di MU. Makanya saya mepet dia gini itu paling seneng. Nah, kan wajar ya. Kalau mepet gini, artinya awet mudanya biar ke bawah itu. Itu bumi ya. Kalau sama Bu Nuri terus terang saya takut sama Pak Erlangga. Sampai sekarang itu. Kenapa? Gara-gara sama-sama matematikanya sehingga saya kalah. Saya dulu gak kebagian guru matematika. Saya ngajar PKN, saya ngajar sosiologi. Daripada diajar sama Pak Erlangga, mending ngalah dan selamatnya gitu. Selamat pagi ya. Baik, Bapak sekalian, kita lihat di regulasi rujukan. Yang pertama undang-undang itu kan undang-undang populer tentang Sisdiknas. Tapi kalau ketika Bapak Ibu melihat pasal 29 mungkin akan ini ya, akan bertanya-tanya di pasal 29 itu bunyinya apa. Paling langsung Mbak Google di searching pasal 39 apa bahwa
pendidik itu adalah tenaga profesional. Kita itu tenaga profesional. Ya. Guru, dosen itu profesional. Yang tugasnya mulai dari merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, ya. Itu tugas profesional guru. Termasuk seperti kalau ada Pak Kepala itu, saya sampaikan bahwa tugas daripada kepala intinya adalah menjual bisnis daripada pendidikan, ya. Yang letaknya pada fungsi supervisor administrasi, yang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan eksentrasi daripada pelaksanaan supervisi itu ada di kegiatan KBM. Dan KBM nanti kalau diperas lagi, intinya nanti pada tugas yang sekarang kita bahas, yaitu PTK, penelitian tindakan kelas itu. Kalau kepalanya ya penelitian tindakan sekolah, kalau PK ya tindakan konseling. Nah itu tergantung daripada kepala madrasah sebetulnya. Pada fungsi supervisor. Kalau guru punya 4 kompetensi, kalau kepala 5, salah satunya supervisor. Dan penekanan dari supervisor adalah di kegiatan KBM Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kira-kira dimonitor tidak sama Pak Kepala, atau Pak Kepala mendelegasikan kepada Wakil Kepala untuk melihat proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Mendelegasikan. Tidak ada masalah asal datanya lengkap, data yang disampaikan penerima pendelegasian tadi diterima kepala untuk mengambil suatu kebijakan. Salah satunya kebijakan yang sekarang dilaksanakan Pak Kepala itu juga dari rentetannya dari supervisi akademik berbicara. Nah, tadi saya sampaikan di pasal 39 bahwa pendidik itu adalah tenaga profesional, ya, dia harus mampu melakukan perencanaan. Ya. Kalau zaman kita dulu ya, saya mengingatkan dulu sambil membagikan, kalau sekarang seperti apa? Dulu itu membuat perangkat pembelajaran, mungkin ada TIU, ada TK gitu ya, dulu ya. Tulis tangan, pengawasnya itu meneloni terus ya. Nah, itu kalau enggak berani pulang. Gak usah ketawa Bu. Iya. Nah, sekarang kan sudah berubah. Nah, guru yang baik itu ya setiap tahun pasti ada perubahan di dalam perangkat pembelajarannya. Ya. Tapi ada guru yang sangat baik ketika perangkat pembelajarannya, tahunnya aja yang diperbaiki, isinya sama aja. Sehingga ketika ada perubahan ya dan diketahui ya kita pernah mengalami ya, karena tadi waktu itu printer masih sangat terbatas gitu ya, sehingga ngetik masih gini, tulis tangan, mumpung masih bisa dipakai, lembaran depannya diganti, isinya tetap ya, bagian tanda tangan ganti saja, tanggalnya diperbarui. Sehingga Pak, guru yang masa kerjanya 5 tahun, 8 tahun serasa tetap 1-2 tahun. Ya itu serba serbi warna-warni. Itu kalau kita profesional tentunya Pak, kita tinggalkan. Di Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ini hampir sama, bahwa nanti di kaitannya pengembangan diri di sana juga bersinggungan, atau kalau di matematika beririsan, ya, bahwa guru itu dia harus memiliki kualifikasi pendidikan minimal ya S1 sudah terpenuhi. Pemerintah itu baiknya bagaimana? Undang-undang diundangkan 2005, dieksekusi 2011 Januari. Ada masa tinggal 5 tahun untuk mereka bisa menuntaskan gitu. Ya. Undang-undang guru dan dosen, kualifikasi, dia harus tersertifikasi. Ya. Yang baru terlaksana
sertifikasi itu 2006 insya Allah. Yang pertama ini Bu Nuri ya, pertama Ya setuju. Pak Haji ya, nasibnya muncul Pak Haji. Dikalahkan sekolah. Jauh dari negara tapi sertifikasinya pertama. 2006. Iya, dan Sekian ya. dan dulu masih muda Bapak Ibu. Nah, ini program-program ini yang Bapak Ibu lihat perkembangannya. Dulu hanya mengumpulkan portofolio. Portofolio Pak Dr. Imron. Pak Dr. Imron mungkin dosen portofolio juga ya, tapi Tidak. penilaiannya ini ya, lintas Perguruan tinggi ya. perguruan tinggi. Iya, jadi itu kaitannya dengan sertifikasi 2006 mulai sampai sekarang terhenti tapi diganti dengan PPG Daljar, terus nanti kita buka lagi PPG reguler. Nah itu di teman sekalian yang baru mungkin apa? Pak Yadid siapa nih? PPG aja. Apa PPG Daljar di kampus UIN Surabaya. Surabaya. Tahun berapa? 2019. 2019, alhamdulillah. Ada yang belum, bagus sekali. Belum. Oh, banyak. Yang nunggu antrian, kalau yang umum ya di sini bisa. Kalau yang UIN, kita menyelenggarakan tahun ini, insya Allah dari mana paling jauh Pak Bron? Jawa Timur ya? Bandung kan? Oh Bandung kan? Bandung. Yang kapan itu sampai Kendari, dikelola Universitas Jember. PPG Daljar. Jadi kaitannya dengan sertifikasi, ya. Tuntutan daripada ya undang-undang dulu. Nah sekarang kita lihat ini yang terakhir PP 74 itu tentang guru 5 kompetensi yang harus dimiliki. Saya yakin Bapak Ibu sudah fase sudah hafal ya. Yang Permenak 57 di Februari 2014 tentang kepala madrasah. Nah, kepala madrasah sekarang sesuai dengan apa? Surat edaran terdirjen itu nggak ngajar nggak apa-apa. Ya, jadi kepala madrasah nggak ngajar nggak apa-apa, sudah berhak memperoleh tunjangan sertifikasi yang dirubah menjadi tukin. Bapak Ibu senang nggak tukin sama saya senang banget. Senang terus. Tetapi implikasinya Bapak Ibu sekalian sudah merasakan ketika dapat servis seperti ini, dapat tukin seperti ini. Kalau yang baru ya harus menyesuaikan tukin. Ada beberapa dosen kita ya, itu yang menawarkan udah saya nggak mau tukin, hanya servis saja. Itu ada. Kenapa? Kalau servis hanya dituntut dengan tridharma. Kalau tukin dituntut sama ASN administrasi. Bapak Ibu sekarang libur apa masuk? Ketika libur teman ya? Iya, itu karena Bapak Ibu terima tukin. Yang belum Pak, yang belum nanti arahnya menerima tukin gitu. Jadi tanggung jawab daripada tunjangan kinerja itu di dalamnya ya kita sebagai ASN tadi itu. Ya mohon maaf bedanya kalau di dosen, kalau guru kan memang tugas utamanya kan ngajar guru, ya. Belum yang pasal 39 nanti Bapak Ibu bisa melihat perbedaannya. Kalau mohon maaf kalau dosen itu tidak hanya mengajar, ada pengabdian masyarakat dan ada penelitian. Yang pengabdian masyarakat termasuk kami silaturahim ke sini itu dianggap pengabdian masyarakat. Saya ngantar mahasiswa KKN itu pengabdian masyarakat. Saya penelitian nanti misalnya mahasiswa saya intern ke sini bantu ngambil data itu penelitian. Dan bedanya di sana. Baik, di regulasi itu di Permen PAN RB 16 2019 tentang angka kredit, ya. Bukan angka kredit di bank ya, tapi angka kredit yang menuntut jenjang kenaikan pangkat kita sekalian Bapak Ibu sekalian. Itu di konsep PKB Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa kok kita harus menulis? Karena memang regulasinya mengajak kita untuk menulis. Ya, bahwa PKB merupakan pembaruan. Dulu enggak, belum PKB. Ya, dulu belum PKB. Ketika apa ada PKB, yaitu merupakan apa?
bentuk pembaruan dari regulasi sebelumnya yang harus dilakukan oleh pendidik, oleh guru, oleh teman-teman sekalian gitu. Lalu yang kedua, bahwa PKB itu sangat berkaitan dengan pengembangan diri. Pengembangan diri siapa? Ya pengembangan diri profesi daripada pendidik itu sendiri. Dan pengembangan keprofesian berkelanjutan itu secara terus-menerus. Bapak Ibu termasuk yang sudah hampir puluh pakdinya. Kemarin kan salah satu yang terpublish PTK ya. Karya apa dulu? Esai, buku, makalah G3 yang bobotnya dinilai 412. Ya. Tiga-tiganya itu beda tema atau satu tema? Beda. Nanti Pak Dr. Imron ini akan membantu Bapak Ibu sekalian bagaimana meramu ya, satu tema menjadi beberapa program yang terpublish, dari penelitian menjadi jurnal, dari penelitian menjadi buku, dari penelitian menjadi karya tulis lain yang terpublish. Jadi nanti Pak Imron yang akan memformulasi atau menyemangati Bapak Ibu sekalian memberikan pesan. Ya. Dan mungkin mohon maaf, Pak Imron nanti tanpa ngomong hanya meletakkan ini nggak apa-apa ya mulai sekarang Pak, ini karena ini dagangan Pak Imron saya yang menyampaikan ya. Kalau Pak Imron sendiri kan agak malu, kalau saya enggak. Insya Allah kalau Pak Imron nanti hanya menaruh ini di meja membaca ya. Bapak Ibu mau tidak mau pasti nanti ngejar-ngejar Pak Imron. Pak Imron anaknya ada 2 tuh. Ya, istrinya baru 1, anaknya 2 sekarang diajak main ke Bali. Jadi yang ngejar sekarang pasti kecelin. Ini ditulis Pak Imron sama satunya Profesor Dr. Badrudin MPD NEO, gelarnya banyak di belakang. Penulis di atas ini pertama Pak Imron. Penulis yang di atas ini penulis pertama. Iya. Itu. Nanti Bapak Ibu silakan, nanti kita nggak tinggal, tapi nanti kita kirim sampulnya ya. Browsing aja ada. Di browsing nanti bisa. Kebetulan saya sama Pak Andron ini tergabung di Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam. Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam tingkat nasional. Yang kebetulan kedua dikasih wilayah Jawa Timur ke timur. Yang penulis pertama tadi adalah Ketua Umum Perma Pendis. Dan beliau selaku salah satu tim penilai angka kredit Kementerian Agama golongan 4 di atas. Jadi termasuk Kemendikbud. Salah satu penilainya ada 5 kalau tidak salah. Salah satu tim penilainya beliau. Artinya apa? Kalau nanti ramuan-ramuan yang Pak Imron sampaikan Bapak Ibu ikuti, insya Allah tim penilai sudah tahu, oh ini model yang ditentukan oleh tim penilai. Jadi ramuan yang akan Pak Imron sampaikan nanti yang sesuai dengan kriteria yang memang diperlukan. Beliau punya kata kunci ketika melihat karya tulis Bapak Ibu sekalian, ini memenuhi standar minimal ya, masuk kanan, ini nggak memenuhi masuk kiri. Yang masuk kiri nanti ada pemberitahuan, tulisan saudara ini kurang apa, ada catatan. Kalau yang direvisi apanya, tapi yang masuk kanan pasti lolos. Nah kebetulan mohon maaf yang saya undang, yang saya ajak Pak Imron karena berkompeten terhadap yang materi sekarang kita informasikan. Nanti ketika jurnal begitu, ketika jurnal saya ngajak teman yang memang ahli di dalam yang nggak ada jurnal menjadi jurnal. Sehingga silaturahmi kami berdua ini ada manfaat untuk kita semua tentunya.
Itu yang terkait dengan apa konsep pengembangan keprofesian berkelanjutan Bapak sekalian. Kenapa berkelanjutan atau terus menerus? Karena ketika apa kita melakukan PTK itu kan kontinuitas berlanjut dari apa yang menjadi problem sekarang diberikan alternatif pemecahannya, nanti muncul lagi yang apa yang harus kita lakukan. Dan tujuan PKB yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan. Tadi saya sampaikan bahwa apa? Intinya pengajaran atau pengelolaan lembaga pendidikan itu adalah bisnis, ya, bisnis proses belajar mengajar. Kalau layanan yang kita berikan itu yang terbaik, layanan yang kita berikan itu yang berkualitas, tentunya apa? Jajaran kita akan cepat laris. Jadi produk yang akan kita hasilkan akan mudah apa? Diterima oleh pangsa pasar. Jadi kunci daripada apa? Pengelolaan pendidikan adalah bisnis proses belajar mengajar. Bagaimana memberikan pelayanan terbaik di dalam proses belajar mengajar. Kalau yang lain daripada itu visi, lalu komponen-komponen yang lain itu penunjang. Kalau di MPI namanya manajemen layanan khusus. Ada BK, ada UKS, ada apa ini. Tapi yang inti adalah tadi bagaimana proses belajar mengajar kita jadikan kekuatan inti di dalam kualitas pendidikan kita. Nah itu tadi bisa apa? Meningkat mutunya gimana? Ya oleh teman-teman sekalian, oleh guru-guru yang memang care di dalam apa? Pelaksanaan tugas fungsi yang tadi disampaikan pasal 39 adalah yang profesional. Ya. Bapak Ibu mengupdate ada informasi apa diperbarui. Yang tadi mohon maaf apa ketika menyampaikan perangkat pembelajaran tadi ya, mulai dari apa tim TIK sekarang ada apa yang sebelum merdeka itu ya, kurikulum merdeka belajar ya K13 ya, itu masih ada aspek agamanya, ada aspek keterampilannya ya. 4 ranah tidak hanya 3 ranah yang nanti ketika diberlakukan apa kurikulum merdeka belajar istilah apa yang harus ini menjadi tanggung jawab kepada pengampu mapel di kelas 10 kalau di Allian. Dan semua itu harus apa? Di-update terus. Ya. Komponen dari PKB, ya, kalau Bapak Ibu lihat ada 3. Yang pertama pengembangan diri, yang kedua itu publikasi ilmiah yang sekarang menjadi topik utama kita, dan karya inovatif. Di masing-masing apa? Teman sesuai dengan faknya tentunya apa? Menyesuaikan seperti nanti misalkan di karya inovatif yang harus muncul apa. Dan ini insya Allah Bapak Ibu sekalian saya yakin mampu, ya, mampu dan kalau mau kan ini relatif ya bumi ya. Kalau mau tadi tergantung waktunya longgar enggak tadi. Ya. Kalau mampunya pasti mampu. Saya yakin Bapak Ibu mampu ya, untuk bisa memperoleh poin-poin pada 2 yang terakhir, baik itu publikasi ilmiah maupun karya inovatif. Kalau pengembangan diri, ya tingkat fungsional tergantung ini siapa. Kalau misalnya sini asas pemerataan atau gimana? Karena tidak semua, misalkan ada guru alternatif, ada 4. Perputarannya bagaimana? Apakah 4 ABCD itu A, B, C, D, atau setelah A, B, C, D? Ya, itu tergantung apa? Kebijakan dari apa? Kepala madrasah ya. Artinya mereka harus bisa mengikuti kegiatan pengembangan diri itu. Ya. Kalau kegiatan kolektif dulu kan sudah dilakukan, ya. Ada MDMP. Kalau di tingkat ini ada PPD yang biasa apa menjadi ini
Dan ini kekuatan. Cara dia menyampaikan ke Pak Ari maupun Pak Istamar. Sekarang guru itu tidak ada istilahnya ini Superman. Guru itu juga harus mulai membentuk apa seperti ini. Jadi katanya dengan pengembangan diri, yakni kegiatan yang sifatnya kolektif. Jadi nggak ada, mohon maaf, nggak ada ego. Oh, ini prestasi ini karena saya nggak ada. Harus apa dibentuk tim yang solid. Ya dari apa? Ya dari FDMP tadi itu. Seperti saya, mohon maaf, usia sudah mendekati 55 ya Pak Julian, nggak terasa ya. Kalau di kampus saya wirid sendiri, ngerjakan tugas sendiri, keteter saya. Makanya saya harus lari. Dan Pak Imron nggak lari. Kalau saya lari, Pak Imron lari nggak terkejar. Ya, saya lari, Pak Imron jalan cepat ini masih bisa agak nutut. Saya harus cari tim-tim yang memang ini. Dan guru pun saya kira juga sama, membuat teamwork yang terbentuk melalui tadi musyawarah kerja guru mata pelajaran. Jadi kaitannya dengan apa? Kegiatan pengembangan diri, nulis bersama, budaya nulis bersama. Ya. Makanya nanti kalau ada jurnal, satu tim yang terdiri 3 orang itu Bapak Ibu sekalian, itu bisa dipakai. Ya. Jadi nulis bersama, urun satu paragraf, satu lembar kedua gitu. Ya. Nanti gantian, penulis utamanya siapa, penulis kedua, tiganya siapa. Penulis pertama, kedua tadi kaitannya dengan ini pembobotan nilainya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi perlu disepakati kalau penulis utama itu 60% dari apa nilai yang diakui. Kalau misalkan nilainya diakui hanya 4, ya, berarti 60%-nya berapa? Matematika 6 kali 4 ya 2,4 ya 60%-nya. Jadi yang 1,6 nilai penulis kedua dan ketiga. Jadi, itu yang apa? Kaitannya dengan penilaian yang ditulis bersama-sama oleh tim tadi, sehingga tidak ada yang nggak bisa dilakukan. Ya. Membuat apa ya buku ya sama, buku kan banyak sekali. Oh nanti kalau misalkan Pak Imron ngasih resep seret ya, Pak Imron ngasih resep seret, wah ternyata begini ya dari apa penelitian dari buku, mudah sekali. Atau Bapak Ibu yang baru skripsinya belum terpublish ya, bukukan aja ngapain didiamkan. Nanti ada resepnya sendiri. Kan tuntas sekarang nggak apa-apa Pak Imron ya. Iya, artinya diberikan sekarang ya, jangan di apa namanya? Nggak, ilmunya Pak Imron insya di Manggarai akan disampaikan sepenuhnya. Yang mudah-mudahan kan, mohon maaf, skripsinya belum dipublish Mas ya. Menantunya Pak Supri sama Mas Imam ya belum. Jadi Pak kan sudah punya tulisan. Bisa jadi buku, bisa jadi jurnal, bisa jadi apa lagi? Oh bisa Pak guru besar ya. Bu Nur tidak apa-apa kalau misal tapi skripsi dari zaman dulu masih pakai ketak dulu ya. Malah hilang gitu ya. Sudah enggak ada. Yang ini baru-baru ini peluang sebetulnya. Sudah punya tulisan deskripsi kan karya yang sangat ini menyita waktu dan menyita keringat dan menyita segalanya. Itu bisa jadi berapa karya tulis yang terpublikasi nanti. Jurnal, buku. Apalagi jurnal, buku. Jurnalnya bisa berjurnal-jurnal tergantung fokusnya. Kalau ada 3 fokus, 3 jurnal. Makanya langsung guru utama nanti Mas Imam ini ya. Iya, jadi itu yang apa terkait dengan pengembangan diri saya. Ya, publikasi ilmiah itu yang apa dikaitkan dengan kita ini masuk publikasi ilmiah nggak presentasi ini masuk ya di kegiatan ilmiah karena oh ini bukan iya. ini pengembangan diri. Ini pengembangan diri kalau kita di saya. Presentasi Iya. ilmiah hasil Kalau penelitian. yang apa ilmiah itu terkait dengan hasil laporan hasil penelitian. Nah itu nanti Bapak Ibu sekalian
Gini aja. Di sini kan ada ekstrakurikuler kiri. Apa karya ilmiah ini remaja atau yang berbau bagaimana KTI itu kan sebenarnya wadah Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian yang tadi menyampaikan waktu, tenaga nggak ada itu kan sebetulnya kan hanya memilih kan? Sudah punya binaan nggak apa-apa Bapak Ibu nanti sebagai penulis kedua yang kerja ini ya murid kita, tapi kita mengarahkan. Oh kamu kurang ini loh, kamu kurang ini loh, kamu harus begini. Kan hanya memilih kan? Itu. Dan itu bisa menjadi karya yang terpublikasi ketika nanti apa? Bapak Ibu tercantum namanya menjadi penulis kedua. Nanti insya Allah lah apa kalau yang apa skripsi ini kemudian bimbingan saya. Nanti saya misalkan dia di sini nemu saya minta yang memberikan data itu ya kita aja kita tandem gitu. Jadi kan salah satu ya, wadah yang bisa jadi bahan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan publikasi ilmiah. Yang berikutnya publikasi ilmiah atau hasil penelitian atau gagasan sesuai dengan apa bidang ilmu formal, sesuai dengan apa misalkan Buluri mapanya apa Buluri masih PKN gitu. Oh keterampilan saya kira malah banyak mungkin ya apa keterampilan jahit, tata busana. Kalau misalkan mau dipublish ke publish ilmiah, praktis bisa. iya, nanti sifatnya ini best practice, ya. Best practice dari apa proses yang dilakukan sama siswa kita. Yang buku pelajaran, buku pengayaan, yang pengayaan saya kira yang biasa mengisi apa kegiatan-kegiatan di akhir tahun di menjelang apa ya. Itu bisa nanti kumpulan daripada naskah-naskah mapel apa ini bisa jadi buku ya, buku penunjang. Kalau misalkan buku paket saya kira sudah Pak Jelian ini sudah ya buku mapel Al-Quran Hadis pernah menerbitkan buku kajian. Belum. Buku. Oh, dikta. Itu nanti dikembangkan bisa jadi buku. Kalau termasuk risalah. Iya. Kan ketika sarjana muda itu kan risalah. Iya betul. Sudah dipublish semua. Oh belum lah itu. Di apa lagi? Didaur ulang apa istilahnya tinggal melengkapi data yang sekarang ya. Iya. Itu bisa asal belum terpublish. Bisa itu 65 Pak Julian. Tapi 6 bulan ya. Cuma ya itu Mas. Iya. Yang muda-muda aja lah. Iya. Ya mereka. Ya, oke, itu yang terkait dengan apa macam dan jenis kegiatan di PKB. Tahapan PKB ada penilaian ini teman sejawat ya, yang sama-sama ini. Kalau itu gimana teknis penilainya? Rembukan sudah siap dinilai gitu ya. PKB yang sesama serumpun. Kalau Bu ini bahasa Inggris ya? Iya. Tim penilai. Tim penilai itu. Iya, tapi yang menilai kayaknya bukan bahasa Inggris. Apa itu? Ya, ini Mas. Oke. Ya karena mungkin yang bahasa Inggris menilai yang bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kan banyak. Dan tidak apa-apa Bumi atau fungsinya itu fungsi penilai. Jadi ini biar paham Pak Iqbal. Di sini kan kebetulan guru bahasa Inggris kan ada banyak ya. Bukan angsang ya, tapi lebih dari 2 kan banyak kan. Kalau bahasa Inggris kan gitu. Ya. Nah,
karena mungkin pemegang guru mapel bahasa Inggris yang satunya untuk menilai bahasa Inggris, maka Bu Umi dari guru senior, ya memang senior mengatakan saya. Iya, jangan tua Bu, masih muda kayak saya. Itu maka Bu Umi walaupun bahasa Inggris dia menilai mapel PAI, nggak masalah karena kesenioritasnya tadi itu sendiri. Nah, ini hanya tahapannya Bumi, jadi tidak melihat spesifikasi ini yang dinilai itu. Jadi siklusnya seperti yang tertera di diagram itu ya. Jadi di alurnya hampir sama dengan siklus pembuat PTK. Gitu. Ya. Itu tahapan penilaian PKB ya. Yang berikutnya terkait dengan unsur utama yang harus dibuat teman-teman sekalian ketika mengajukan AKGD. Ada unsur utama minimum 90 yang penunjang maksimum 10. Kalau di era kita dulu masih 80-20 ya. Di era kita itu berarti saya ngajak Bu Umi, Pak Ilyas, Bu Nuri ya. Itu dulu masih utama minimal 80 ya. Regulasi ini berlangsung ketika 2010. Mungkin karena dulu Pak Julian serasakan setiap 2 tahun itu pas naik pangkat ya. Setiap 2 tahun pas naik pangkat akhirnya diri sama menjadikan ini evaluasi mungkin orang struktural pokoknya jadi guru ya setiap 2 tahun naik pangkat ya. Ya sebetulnya ini nggak tahu ya kalau khusnudon kita kalau saya begini Bu Nuri bukan dipersulit tapi kaitannya terhadap peningkatan layanan tadi gitu ya. Kaitannya dengan peningkatan layanan maka dia harus memenuhi unsur ya. PKB tadi pengembangan keprofesian berbanding yang salah satunya adalah unsur-unsur yang terpublish yang terindikasi dari kegiatan kita mengamati, mencermati perilaku peserta didik kita dalam PDL kita yang kita tuangkan dalam PDK ya. Itu kan dari hasil mengamati problemnya apa sih kalau menggunakan metode ini ya. Dengan materi seperti ini maka kita tulis. Jadi PDK intinya menulis apa yang kita lihat sebenarnya tapi dengan kaidah-kaidah ilmiah ya. Jadi beda kalau yang dulu 80-20 sekarang mulai 2010 diberlakukan 90 utama minimal maksimal unsur penunjangnya nggak boleh lebih dari 10% dari tahapan jenjang kenaikan pangkat. Kalau misalkan dari guru pertama ya ke guru pertama yang 3B mungkin belum, nanti 3B ke muda baru ya. Ke muda 3C ke 3D nanti dituntut sampai yang menghambat kita semua, menghambat teman-teman sekalian ketika dari 4A ya, ke 4B yang minimal harus membuat 12 poin ya, karya tulisnya yang terpublikasi. Padahal kalau 12 poin itu hanya 4 ya, 4 hasil penelitian, 3 hasil penelitian ya, 3 PTK sebetulnya karena masing-masing dinilai 4 ya. Kalau misalkan tandem 2 orang berarti harus membuat 6 ya, sesuai dengan penulis 1 dan penulis 2-nya tadi itu itu yang dituntut gitu. Jadi angka kredit ya ini mulai golongan 3. Kalau golongan 2 nggak ada. Golongan 2 itu zaman dulu karena golongan 20 bisa menjadi guru. Tapi ketika ada undang-undang guru dosen sudah tidak berlaku di bawah S1. Itu saya kira yang bisa disampaikan.
kalau ada yang mau didialogkan, dipersilakan. Itu ada angka kredit yang harus terpenuhi. Kemudian yang bisa disampaikan, sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya, dialog sangat kita harapkan sebelum nanti Pak Indra menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dialog dulu sebelum Pak Imran, silakan. Iya, tanya jawab dulu. Demikian pemaparan dari narasumber pertama, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar. Untuk Bapak itu mungkin ada yang perlu ditanyakan, kita kasih kesempatan. Oke, Ustaz Rekawati, Ibu, siapa lagi? 3 orang, Bu Fadila. Oke, 3 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Baik, di slide yang sebelumnya Pak Anwar tadi disampaikan, di bawah yang penting itu karya ilmiah PTK berbeda dimulai dari 3B dan kenaikan pangkat jabatan dari 4C ke 4D diharuskan presentasi ilmiah. Nah, yang kami ketahui presentasi PTK itu ketika naik dari 3D ke 4A. Di sini disampaikan dari 4C ke 4D. Yang sebetulnya yang mana Pak yang benar? Apakah dari 3D ke 4A atau 4C ke 4D? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, silakan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang saya tanyakan tadi kan kebetulan juga mungkin Pak Imron ini sebagai tim penilai yang nasional. Nah kebetulan saya kan sudah 4 tim. Nah insya Allah nanti kalau kemudian saya mau ke 4C. Nah di sini untuk 4C itu untuk pemberkasannya itu apa, karena saya dengar dari Pak Suwono yang tadi disebutkan sama Pak Ari itu dia pemberkasannya itu dia kirimkan ke LPID. Nah sekarang kalau kita apakah perlu disimpan ataukah bisa langsung kita manual kirimkan ke LPID itu? Mungkin kalau aturannya itu mungkin sudah saya pahami, hanya tinggal untuk berkas itu apa perlu disimpan ataukah langsung kita ke LPID itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Bu Fadila. Yang lain, sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang karya ilmiah dari 4C ke 4D itu presentasinya ketika saya di Jakarta, kebetulan ada seorang WI, ya seperti itu Pak. Jadi presentasi ilmiah itu beliau